Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar mengenal sudut yang merupakan bagian dari pembelajaran garis dan sudut mata pelajaran matematika kelas 7. Sudut adalah bidang di antara dua garis yang berpotongan pada satu titik. Sudut merupakan bagian penting dari suatu tata ruang atau bangun trigonometri. Hampir semua bangun trigonometri memiliki sudut, kecuali lingkaran. Begitu pentingnya sudut dalam ilmu matematika, hingga perihal sudut ini perlu kita pelajari. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dapat kalian lihat pada jam dinding seperti pada gambar. Pada jam dinding terdapat jarum yang selalu berputar dan membentuk sudut-sudut. Secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Pada gambar ini terdapat sudut APB, di mana pada sudut ini yang merupakan titik sudut adalah titik sudut P. Lalu di sini ada dua sinar garis, yaitu sinar garis PA dan sinar garis PB. Jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut, teman-teman. Marilah kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah sudut siku-siku, di mana sudut ini mempunyai ukuran sudut sebesar 90 derajat, seperti pada gambar. Yang kedua, sudut lancip, di mana sudut ini mempunyai ukuran sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat, seperti pada gambar. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul ini mempunyai ukuran sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat, seperti pada gambar. Yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus ini mempunyai ukuran sudut sebesar 180 derajat,
seperti tampak pada gambar. Pada gambar adalah disajikan sudut A, B, C yang mempunyai besar sudut 180 derajat, seolah-olah kayak garis lurus. Serta yang kelima, sudut refleks. Ukuran sudut refleks ini yaitu antara 180 derajat sampai 360 derajat, seperti pada gambar. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum jam menit tersebut? Marilah kita jawab bersama-sama, teman-teman. Jarum jam tersebut menunjukkan pukul 01.00. Sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit tersebut adalah 1/12 putaran penuh. Karena kita tahu bahwa dalam jam dinding itu terdapat angka 12 yang terdiri dari jam 1, 2, 3 sampai 12. Sehingga sudut yang terbentuk dapat kita hitung 1/12 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat. 360 derajat ini karena dalam satu putaran penuh itu adalah besarnya 360 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh kedua jarum pada pukul 1 adalah 30 derajat. Jadi teman-teman, ini juga dapat kita simpulkan bahwa tiap 1 jam jarum jam bergerak 30 derajat. Ini mungkin juga bisa digunakan untuk menjawab dari beberapa soal-soal yang lain, teman-teman. Contoh soal 2. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan pukul 4.20? Marilah kita jawab bersama-sama ya, teman-teman. Ya, langkah pertama kita mengingat kesimpulan pada contoh soal 1 tadi, bahwa tiap 1 jam jarum jam bergerak 30 derajat. Yang nanti akan kita gunakan pula pada perhitungan penyelesaian soal ini. Pada soal ditunjukkan
pukul 04.20. Artinya adalah 4 jam lebih 20 menit, atau juga bisa ditulis 4/20/60 jam. Jadi besar sudutnya dapat kita hitung 4/20/60 kali 30 derajat. Selanjutnya kita uraikan menjadi 4 kali 30 derajat ditambahkan 20/60 kali 30 derajat. Dapat kita hitung 4 kali 30 adalah 120, 20/60 kali 30 adalah 10, sehingga hasilnya 120 derajat plus 10 derajat sama dengan 130 derajat. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan 04.20 adalah 130 derajat. Contoh soal 3. Perhatikan gambar berikut ini. Sebutkan sudut-sudut yang ada pada gambar di atas, teman-teman. Marilah kita jawab bersama-sama. Pada gambar ini ada beberapa sudut, yaitu sudut ACB, sudut BCE, sudut ECH, sudut ACH, sudut DEF, sudut DEH, sudut CEH, sudut CEF, sudut CHE, sudut EHG, sudut GHI, serta sudut CHI. Jadi teman-teman, pada gambar itu terbentuk 12 sudut. Contoh soal 4. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah banyak sudut yang terbentuk pada gambar di atas? Marilah kita jawab bersama-sama, teman-teman. Kalau ada soal seperti ini, bisa saja kita menghitung secara langsung. Tetapi teman-teman, semakin banyak garis maka semakin rumit juga atau semakin susah juga kita untuk menghitung banyaknya sudut. Sehingga pada kesempatan ini kita tidak menghitung secara langsung atau secara manual, tetapi kita hitung dengan menggunakan rumus, teman-teman. Marilah kita hitung bersama-sama. Jadi, untuk menghitung banyaknya sudut dapat digunakan rumus setengah N dikalikan N min 1, di mana N itu adalah banyak garis. Ya, mari kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Pada soal ditunjukkan banyak garis atau sebagai N adalah 6. Lalu banyak sudut kita hitung. Angka-angka kita masukkan pada rumus sehingga menjadi setengah kali 6 dikalikan 6 dikurangi 1.
setengah kali 6 adalah 3, 6 dikurangi 1 adalah 5. Jadi banyak garis di sini dapat diketahui, yaitu sebanyak 15 sudut, teman-teman. Terima kasih atas kebersamaan kita, teman-teman. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semua untuk subscribe, like, komen, share. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.